pendeta itu digaji nggak? Tergantung dari setiap... Atau dapat dari perpuluhan? Iya, perpuluhan terus. Panas. Jadi tanya dengan diri kalian akan berhenti ketika apa? Maut menjemput kalian atau cinta mendatangi kalian? Wah, kapan jadi pendeta? Ya pemirsa, mari kita jalankan persembahan. Ya pemuluhan. Oh Tuhan. Karena kalau pelayanan, ini dari perspektif gue ya, kalau hamba Tuhan, pendeta, pelayanan cari uang, pelayanan yang gak diberkati, jemaatnya gak diberkati, bahkan hidupnya juga bisa gak diberkati. Karena kenapa? Motivasinya salah kan. Jadi gue pengen tuh Tuhan mau pelayanan benar-benar full fokus hati itu untuk melayani dengan ketulusan. Cuman kan realitasnya kan hidup di Jakarta kan butuh uang ya. Cukup dengan tanya Dokter Richard. Ini yang nyuriin takjil kalian semua nih. Yang sudah berhasil memenangkan takjil ya. Iya, Pendeta Marcel. Dokter Richard. Dari Manado. Dari Manado. Orang Manado. Orang Manado, Jo. Oke. Iya. Dan sekarang sudah jadi orang Jakarta. Sudah jadi orang Jakarta. Gila betul. lu. Gantengan asli ya sumpah. Sama dokter juga. Saya Umur langsung berapa, pangling. brother? Umurnya nggak jauh lah kita. Dengan gue? Iya. Sumpah? Iya, betul. Gue pikir 25 loh. Dokter mau makan apa abis ini? Enggak, beneran. Iya, Aku tuh iya, mikir iya. 25 sampai gue pikir, gila ya jadi pendeta enak banget ya, mudah banget kayak gini jadi pendeta. Iya. Padahal tadi gue udah kepikiran mau jadi dokter kecantikan juga. Kalau lu jadi dokter kecantikan laku lu sumpah. Oh iya, waduh. Baiklah, saya mau buka klinik Athena. Tapi ganteng banget. Puji Tuhan, amin lah, amin. Banyak di komentar-komentar orang tuh, takjil boleh lepas. Pak Pendeta Marcel jangan dilepas Oh, katanya. iya. Itu semua saya bayar semua sih. Bazar, Tapi iya. lu baca gak sih? Ada beberapa yang dibaca, soalnya banyak banget kan yang komentar-komentar, apalagi yang di video yang sempat puji Tuhan viral itu kan, itu komentarnya. Itu puji Tuhan ya? Ya itu ya segala sesuatu kan kita harus syukuri ya. Deg-degan gak lu tuh viral? Waktu itu viral lu deg-degan gak? Dekan karena masih pagi-pagi baru, kan khotbahnya hari Minggu sore menjelang malam. Senin pagi masih dalam hadirat Tuhan, kan hari Senin kan hari tidur sedunia para pendeta kan. Tiba-tiba dibangunin, kaget, udah viral, udah jutaan yang nonton. Langsung dicek itu komen-komentarnya. Iya tapi puji Tuhan komentarnya semuanya Baik ya? sukacita. Awal-awalnya agak merinding gak lo? Sempat deg-degan. Deg-degan. Berarti sama ya? Harusnya itu antara dua kan? Matilah gue. Atau yang kedua, ternyata bagus sih gue. Ya puji Tuhan, ya nggak bilang bagus gue, cuma ya udah puji Tuhan lah ya. Artinya ya disambut dengan baik. Karena memang kan tujuannya adalah untuk menjadi berkat buat para pedagang takjil. Karena kan banyak yang buka usaha takjil itu kan ketika kita belanja, kita bisa jadi berkat buat mereka. Kita menolong mereka supaya nanti Lebaran bisa lebih banyak lagi berkatnya gitu kan. Tapi banyak yang naksir nih. Pendeta yang takjil boleh dilepas, Pendeta Marcel jangan dilepas. Lu nyesel gak jadi sudah kawin? Oh. Udah main belum sih? Nanti istri saya nonton dong. Pak Pendeta takut istri ya? Mengasihi istri. Mengasihi istri. Nggak takut tapi mengasihi lah. Oh, ya. sudah punya istri. Iya. Satu. Oke, anak? Anak satu juga. Anak satu juga. Umur berapa, brother? Hah? Umur berapa? Iya, beda-beda tipis lah, dekat sama dokter. Anaknya? Anaknya sekarang setahun 2 minggu. Setahun 2 minggu ya. Setahun masih kecil? Masih kecil lagi, lucu-lucunya dok. Baru Perempuan. married berarti? 2021. Oke. Jadi setelah keviralan ini, menyesalkah sudah menikah duluan? Enggak, kita selalu mengucap syukur. Mengucap syukur ya, oke, gue suka. Iya, karena iya masih ada Mayor Teddy. Gue suka. Iya kan. Masih ada Mayor Teddy ya? Masih ada Mayor Oke. Teddy. Jadi lu peringkat 2 lah di bawah Mayor Teddy. Iya, jadi soal buat para wanita-wanita yang mencari pasangan, ada Mayor Teddy. Mayor Teddy, mantap. Pak Pendeta Marcel, Yes, wow. Dr. Udah Richard. jadi pendeta dari kapan bro? Dari 2000, jadi benar-benar jadi pendeta 2014-2015. Oh 10 tahun ya sudah jadi 10 pendeta ya? tahun. Iya dok. Gila, aku ngeliat sekarang pendeta tuh ganteng-ganteng, glowing-glowing. Ini karena firman Tuhan atau karena perawatan sebenarnya? Yang pertama karena hati yang gembira adalah obat yang manjur kan. Jadi kalau orang suka cita katanya kan penelitian bilang jadi lebih awet muda. Dan inner beauty juga terpancar. Dan yang Bohong.
Betul kan? Bohong Anda. Anda dari dulu adalah artis juga katanya. Iya sempat di dunia entertain, sempat syuting juga. Berarti Anda ganteng dari dulu? Sebenarnya dulu biasa aja, cuman karena sering lewat di depan klinik Athena, jadi glowingnya tuh terpancar. Lewat aja ya? Baru lewat, belum masuk gitu. ya? Kalau masuk, glow in the dark. Senggolannya mantap ya. Iya dong. Oke, kita masukkan Anda ke dalam Athena setelah ini ya. Terima kasih dokter. Oke, tapi dulu Anda adalah boy band. Dulu sempat boy band juga, iya. Sebelum jadi pendeta, Anda adalah boy band. Betul. Jadi pencarian bakat. Kalau jadi boy band sebenarnya ya berawal dari sebuah pencarian bakat, di mana kalau menang itu akan ke Korea. Oh. Jadi memang ada dulu satu agensi Korea, mereka bikin di sebuah stasiun TV, dan itu kalau menang itu akan ke Korea. Nah akhirnya semangat banget Tuhan ke Korea, udah sampai belajar bahasa Korea nih. Udah annyeonghaseyo, sarangyo, hamsamnamida. Udah belajar. Nah akhirnya Tuhan, Vini Vici, aku datang, aku lihat aku menang. Puji Tuhan, masukkan 20 besar. Masuk 20 besar, pas final memang kalah. Sampai tanya Tuhan, kenapa ya? Aku udah doa, aku udah lakukan bagianku dengan baik, tapi kok gagal Tuhan? Tapi itu tadi, Tuhan izinkan itu ternyata karena Tuhan udah siapin. Kamu jadi boy band di Indonesia aja. Ada orang yang kenalannya temen, telepon, dia mau bikin boy band. Dan akhirnya dia undang untuk datang, wawancara, masuklah di boy band dia. Jadi akhirnya masuklah di boy band itu dengan manajemen itu, jadi boleh jadi boy band, nggak perlu ke Korea, jadi boy band di Indonesia, sambil boleh pelayan. Karena memang Tuhan sudah izinkan itu ternyata karena Tuhan mau tetap pelayan. Karena mungkin kalau ke Korea mungkin bisa meninggalkan pelayanan yang udah dimulai kan. Apa namanya boy bandnya bro? Boy bandnya itu Motion. Cuman karena udah bubar jadi Lotion sekarang. Gue mau tanya, ini bubarnya kenapa ya? Bubar karena memang udah musimnya udah lewat. Udah nggak laku. Karena kalau mau boy band mau dipaksaan sampai sekarang jadinya om band kan jadinya kan. Iya juga ya. Tapi gue mau tanya sedikit boleh ya? Iya, itu boleh. katanya sih kalau orang boy band itu kata-kata gay. Benar gak sih? Ya Tuhan, ya memang nggak bisa dipungkiri Atau ya. bubarnya itu karena bukan gay loh ya. Nggak bisa dipungkiri, ada lah ya oknum-oknum mungkin tertentu ya. Cuman kalau kita ya tetap dong sesuai dengan Tuhan menciptakan apa kan. Lunya lurus ya. Laki gitu. Makanya dikeluarin. Nggak, memang sebenarnya sih bubarnya karena ya memang masanya sudah berlalu. Masanya udah berlalu. Dan memang umur juga kan nggak bisa dibohongi. Kita kalau udah umur segini joget boyband, encok deh. Kemarin ada yang nanya, Pak Pendeta nggak bikin lagi? Udah nggak kuat, baru goyang dikit tulang mau patah rasanya. Tapi lu memang jago nyanyi dari dulu? Dulu jago, lip sync tapi. jadi di boyband tuh modal tampang doang ya? Sama modal joget. Modal joget. Sama lip syncnya meyakinkan. Itu yang paling utama. Tapi gue liat di FYP yang ada di Ruben Onsu sama ini ya. Ternyata lu jago banget lip syncnya ya? Lip sync, iya. Soalnya kita latihan lip sync. Nyanyi nggak bisa, lip sync kita bisa. Latihannya bukan nyanyi, bukan vokal. Iya. Soalnya jangankan waktu pas latihan diri sendiri dengar suara sendiri aja nggak kuat kan. Hentikan. Ada bakat terpendam yang sebaiknya dipendam kan. Jadi makanya akhirnya udahlah kita perdalam lip sync. Makanya sampai pelayanan kan kita sebagai singer juga lip sync. Nggak ada yang tahu. Selain Tuhan dan soundman. Serius? Iya. Nyanyi bareng semuanya kayak gitu ya. Jadi ketutup ya. Kalau singer kan di samping kan. Oh iya. Bukan WL yang di tengah. Kita singer yang pura-pura. Nah, itu nggak ada yang ketahuan. Paling soundman doang yang ini kok mic-nya rusak atau gimana. Padahal tidak tahu suara saya yang rusak. Tapi suara lo bagus sebenarnya. Cuma kayak gimana? Nah, mungkin kalau bagus mungkin baru pas udah melayani ya. Karena memaksakan diri untuk terus latihan dan kemudian yang gue percaya adalah begini. Yang penting kita mau, soal talenta kan Tuhan yang kasih ya. Jadi akhirnya seiring berjalannya waktu, udah bisa nyanyi nih. Puji Tuhan. Ini lu kok bisa jadi pendeta sih? Gue dapet data katanya lu ini, gue boleh ya buka masa lalu lu yang agak boleh. Sedikit kelam ya katanya ya. Silakan. Katanya lu hobi ke dunia malam dulu. Dalam pergaulan dunia entertain, sempat bergaul. Nggak semua, tapi akhirnya ya sempat bergaul dalam dunia malam. Oh iya? Iya. Fakta ya? Iya, karena kan dulu kan ngertinya bahwa relasinya di sana. Karena decision maker di beberapa dunia entertain itulah, itu gaulnya di sana dan mereka ayo datang ke sini dan lain sebagainya.
Bahkan teman-teman bilang, lu kalau mau sukses harus deketin mereka dan lain sebagainya. Akhirnya ya udah. Gue dengar kalimat itu agak ambigu, bro. Boleh nggak dijelasin? Itu apa maksudnya itu? Lu harus melayani mereka atau bagaimana itu? Intinya, ya temenin mereka. Temenin ya? Mereka, gaul sama mereka. Intinya bangun relasi sama mereka. Bangun relasi, bukan nemenin atau menjadi apa gitu. Jadi pacar lah, lebih spesifik ya. Ada sih tawaran seperti itu. Cuma kan... Fakta ya? Fakta, ada tawaran seperti itu. Jadi sempat ada beberapa kali dapat tawaran, kalau kamu mau sukses kamu jadi pacar saya. Sampai seperti itu. Cuma kan maksudnya Oke. Maksudnya dari dulu kan udah nanti kalau gue sukses nih gue mau bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Makanya waktu itu sampai ngomong sama yang bersangkutan itu, mohon maaf saya nanti kalau udah sukses nanti mau kesaksian. Nanti kalau suksesnya dengan cara seperti ini kan nanti kesaksiannya gimana kan. Maksudnya ini cara-cara kita dengan halus untuk menolak ya. So, ya puji Tuhan saya sukses karena saya pacaran seperti ini. Ya. Akhirnya. Jadi, tapi lu dari kecil religius nggak? Puji Tuhan dibesarkan oleh orang tua yang takut akan Tuhan. Dididik dalam Tuhan. Di Manado? Di Manado, lahir dan dibesarkan dalam Tuhan. Kristen banget dari lahir berarti ya? Ya, dibesarkan dalam lingkungan yang takut akan Tuhan. Terus pindah ke Jakarta? Bebas, liar. Brutal, membuat semua orang menjadi gempar. Terasakti. Iya, kaget dengan kebebasan itu. Kaget ya? Kaget. Dunia gemerlap Jakarta luar biasa. Iya, yang selama waktu di Manado kan nggak, ya sedikit lihat, tapi kan nggak sebebas di sini. Jadi akhirnya kaget, ditambah pergaulan yang buruk, merusak kebiasaan yang baik. Ya udahlah. Segelap apa bro di Jakarta? Sangat gelap. Sangat gelap. Bahkan mungkin kalau iblis lihat kehidupan tempat itu mungkin sampai minder kali. Gua aja iblis nggak gini-gini amat. Gitu. Serius? Iya. Apa aja? Segala macam. Sampai iblis pun juga jijik ya kesana. Iblis aja mungkin, ya Tuhan, gua nggak gitu-gitu amat. Gitu. Karena saking kelamnya. Gitu bro? Ya. Astaga. Terus kok kenapa lu bisa tobat gitu? Tuhan izinkan ada di titik terendah. Jadi memang kadang-kadang kan sesuatu itu berharga ketika kita hampir kehilangan atau bahkan sudah kehilangan. Nah kadang-kadang tuh gitu orang baru sadar ketika nyawanya udah di ujung jalan baru dia sadar. Udah mau mati maksudnya? Iya. Sama seperti yang dokter kita ngobrol tadi di belakang kan bahwa itu tadi ya maksudnya ada dua hal yang dokter bilang tadi kan. Ada dua hal yang bisa membuat kita sadar. Apa aja itu dok? Ini bagus nih. Saya tadi bagus banget. Saya di pendeta sangat diberkati loh. Oh iya. Ada dua hal yang kalau misalnya kita menemukan suatu masalah yang besar, biasanya ada dua hal tuh. Baik itu narkoba, wanita, rokok. Biasanya ada dua hal tuh. Yes. Kita ditegurnya yang bisa buat kita berubah ya. Yang pertama adalah dekat dengan kematian. Ketika kita satu langkah lagi dengan kematian, biasanya kita tobat. Yes. Itu memang brengsek manusia itu. Gue sadarin lo, udah sel, tobat sel, inget ini orang tua lo, kagak tobat tetep kita joget. Sampai pagi tetep, bukan sampai pagi ya, sampai bawah. Ada lagunya ya. Sampai bawah, terus kan kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya divonis biasanya, udah, lo kayaknya umur lo 3 bulan lagi deh. Tobat orang. Iya, betul. Apa Anda merokok gitu punya kan, 1 hari 2 bungkus. Anda kita vonis kanker paru. Dan sepertinya umur Anda 3 bulan lagi. Kalau Anda merokok bisa lebih cepat dari ini. Tobat orang merokok. Yang dari 2 bungkus. Iya. 0 tiba-tiba. Wow. Karena cinta. Atau yang kedua karena cinta. Yes. Cinta dengan pasangan, istri. Ya. Atau ada yang kan pacaran kayak gitu kan. Iya. Lo kalau mau pacaran dengan gue boleh. Tapi gak ngerokok. Bisa lo cowok. Bangke memang cowok. Karena cinta ya? Iya, betul, dia ngerokok tuh sehari itu 2 bungkus. Ya. Tapi giliran pacar yang ngomong, kalau lu masih mau dengan gue jangan ngerokok. Berhenti. Betul. Bangsat Dan memang. itu adalah wanita yang baik. Kenapa? Karena gini, kalau laki-laki gak mau berhenti, artinya dia gak sayang sama dirinya sendiri. Ngejagain kesehatannya dia gak bisa, apalagi ngejagain kamu. Iya. Gitu kan. Atau anaknya. Iya. Anaknya potes, dia berhenti. Atau yang kedua, cinta akan Tuhan. Yes. Jadi tanya dengan diri kalian akan berhenti ketika apa? Maut menjemput kalian atau cinta mendatangi kalian? Wow, kapan jadi pendeta? Ya pemirsa, mari kita jalankan persembahan. Ya pemuluhan. Oh Tuhan, udah bahas perpuluhan aja. Oh Tuhan, panas tiba-tiba.
Bener kan? Tuhan. Tapi lu benar-benar mau mati kemarin? Iya, udah titik sangat terendah. Bahkan teman-teman udah banyak yang udah dipanggil Tuhan. Oh iya? Ya, karena itu tadi gaya hidup yang sangat mengerikan. Dan akhirnya, siapa yang buat lu tobat balik lagi ke jalan Tuhan? Diri sendiri. Karena diri sendiri? Udah hidup dan mati. Kalau mau berhenti, kalau nggak berhenti, ya mungkin, jadi kondisi pada saat itu adalah gitu tadi ya, secara logika manusia, secara hitung-hitungan, ya ini ujungnya udah pasti nih, selesai nih. Karena dengan gaya hidup yang sangat hancur seperti itu, dan dengan keadaan yang sudah sangat tidak memungkinkan, ini nggak lama lagi nih, pasti selesai. Artinya lu sampai sehat sampai sekarang sudah 10 tahun berarti? Mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Mujizat Tuhan. Jadi itu tadi ya, kalau nggak berhenti, udah selesai. Tapi puji Tuhan, ya itu tadi janji sama Tuhan, kalau Tuhan kasih kesempatan untuk hidupku untuk kemuliaan namamu. Emang orang kalau sudah mentok baru berdoa ya? Iya. Makanya kalau ya acara ini boleh jadi berkat ya, jadi pengingat ya, mumpung belum mentok, cepat-cepat bertobat deh. Ya, lebih bagus. Karena itu. banyak teman yang akhirnya udah terlambat. Jadi kadang-kadang gue pikir kayak gini ya, jadi musibah itu kadang-kadang bisa membawa berkah ya. Iya. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Termasuk dalam musibah. Dalam musibah, dalam tantangan masalah hidup. Kadang-kadang Tuhan pakai untuk membuat kita sadar. Dan doa kita lebih lama kalau misalnya kita lagi ada masalah. Iya. The power of kepepet kadang-kadang. Doanya Tuhan. Kalau nggak ada masalah ya, kalau ada masalah ya, gue doanya sebentar. Kadang-kadang begitu gue sudah bilang amin ya, gue lupa tadi ngomong apa sih sebenarnya dengan Tuhan. Iya memang kadang-kadang Tuhan izinkan masalah supaya orang ingat Tuhan kan. Karena kalau orang hidup nggak ada masalah, kadang-kadang bisa lupa Tuhan. Iya ya, tapi kalau misalnya ada masalah, kelilih pinjol ya kayak gitu ya. Pinjol, waduh Tuhan, udah ditelepon. Bahkan kadang-kadang yang ditelepon bukan cuma dia, keluarganya. Bahkan kadang-kadang pendetanya ditelepon. Bener. Anda pendeta Marcel, iya betul. Anda kenal dengan ini, oh itu jemaat saya. Anda dimasukkan dalam sebagai penjamin. Darah Yesus, kenapa gua yang penjamin? Serius? Iya, jadi buat para jemaat bertobat lah. Iya. Mungkin dokternya juga kena enggak ya? Enggak. Saya jadi dokter aja lah kalau gitu. Dan akhirnya lu jadi pendeta abis itu? Iya, akhirnya dalam proses itu mulai melayani. Melayani dulu sebenarnya jadinya itu ya penting melayani aja. Jadi waktu dibaptis 2008 akhirnya memutuskan karena ada kenalan sama orang di sana, mereka kenal saya. Akhirnya yuk pelayanan yuk. Akhirnya yaudah pelayanan. Akhirnya ya bantu-bantu apa aja di pelayanan. Akhirnya dalam perjalanannya waktu oleh karena kemurahan Tuhan, melayani gembala sidang bersama dengan gembala, akhirnya mereka mengarahkan untuk yuk pelayanan lebih lagi dipercayakan. Jujur waktu itu dalam kondisi yang dilematis, karena kan mikir Tuhan kalau menjadi pendeta, gue nggak mau pelayanan kalau motivasinya uang, gue nggak mau pelayanan kalau motivasinya untuk cari uang. Sumpah. Ya atas ya Tuhan saksinya. Karena kalau pelayanan ini dari perspektif gue ya, kalau hamba Tuhan pendeta pelayanan cari uang, pelayanan yang gak diberkati, jemaatnya gak diberkati, bahkan hidupnya juga bisa gak diberkati. Karena kenapa? Motivasinya salah kan. Jadi gue pengen tuh Tuhan mau pelayanan benar-benar full fokus hati itu untuk melayani dengan ketulusan. Cuman kan realitasnya kan hidup di Jakarta kan butuh uang ya. Habis itu dia sendiri lagi ngomong. Iya kan. Jadi waktu itu Tuhan bagaimana nih Tuhan kan. Apalagi gue tinggal di Jakarta yang kalau kita naik mobil apa-apa pintu tol. Puluhan. Bukan, belum. Kan pintu tol, sabar udah masuk puluhan aja. Jadi kan pintu tol kan gak mungkin kita pintu tol kan kita tumpang tangan. Dalam nama Yesus terbuka lah ini pintu tol ini. Ya kan gak bisa kan. Dok minum. Iya kan. Kita kan gak mungkin kan. Atau di belakang udah langsung tidin. Gue buka jendela, sabar tunggu waktu Tuhan. Kan gak mungkin kan. Sakit gue. Sumpah. Iya. Iya kan. Realistis dong, kita realistis. Tapi gue gak mau. Jadi waktu itu dilematis. Tuhan bagaimana nih Tuhan. Sedangkan di satu sisi harus full tinggal. Sampai nangis dokternya. Tisu, ini dokter nangis gara-gara sukacita ya. Saya membawa sukacita. Biasa dokter kalau ada narasumber nangis kan. Kalau ini dokter yang nangis. Iya. Mantap. Ada pendeta yang luar biasa. Itu. Ya, jadi waktu itu kepikiran Tuhan, gimana nih Tuhan? Apalagi ada omongan bilang,
Jadi pendeta mau makan apa? Mau makan batu. Jadi jujur, Tuhan bagaimana nih Tuhan? Aku full pelayan, aku tinggalkan semuanya, aku hidup di Jakarta bagaimana? Tapi itulah Tuhan. Tuhan kalau kita kasih hidup kita buat Tuhan, Tuhan tanggung jawab. Dia nggak biarkan kita. Akhirnya puji Tuhan sampai hari ini nggak pernah akhirnya sampai memakan batu. Malah justru kalau kan gue sampai akhirnya bisa suka makan warteg ya. Kalau makan warteg ada batu, enggak tiba-tiba, wah batu nih, gue ambil gue makan, enggak. Kan gue pendeta, enggak. Gue ambil gue buang, benar. Iya ya. Iya. Oke, berarti pertanyaan selanjutnya gue mau tanya lebih dalam nih. Perpuluhan. Enggak. Gue mau tanya tentang pendeta nih. Oh iya, silakan. Ya, tadinya gue mau tanya nih. Oh iya. Lu bilang kayak itu, gue pengen tanya. Tapi gue pengen tanya ini bukan gue pengen ngetes ya. Tapi kayak ini pertanyaan gue yang paling dalam selama ini. Apa tuh? Karena kan gue kan lahir Katolik nih. Gue lahir dari Katolik. Katolik SMP atau SMA. Gue tuh pernah ke gereja Kristen loh. Oke. Dan gue tuh suka gereja Kristen. Oke. Ya menurut gue itu gereja Katolik tuh apa ya? Tradisional banget, tradisi banget ya gitu. Yang stepnya sudah tahu gitu kan. Begitu ke gereja Kristen kayak tadi kata lu tadi kan, dari daerah pindah ke kota. Kaget. Melihat ada band, ada tarian kayak gitu, lebih happy. AC nggak panas gitu kan. Tapi analitik gue itu bertanya-tanya. Analitik gue bertanya-tanya dan tidak terpuaskan. Sehingga gue balik lagi ke, nggak dibaptis di Kristen sih. Balik lagi ke gereja Katolik. Tapi gue punya kesempatan untuk bertanya dengan lu kalau diperbolehkan. Oke, silakan. Bagaimana cara menjadi pendeta dalam Kristen? Kalau di Katolik kan untuk jadi pastor tuh seminari, ada jelas ya, tidak boleh menikah, ya ada sekolahnya, jadi frater, terus ditasbihkan sebagai pastor, ada lagi pindah tempat lagi dan lain sebagainya. Strukturnya sudah jelas banget. Di pendeta, kayaknya semua orang bisa jadi pendeta, brother. Nah, disclaimer dulu ya. Jadi dari keluarga papa itu semuanya Katolik. Keluarga papa, oma, opa Katolik, iya. Jadi dari keluarga... Bukan Kristen Protestan ya? Bukan. Itu dari mama. Jadi dari keluarga papa itu Katolik, Kristen Katolik. Kemudian ketika menikah sama mama itu Protestan. Akhirnya ya jadi satu, hidup di dalam keluarga gereja Gemim. Kalau di Manado itu namanya Gemim. Jadi ibadahnya sama persis dengan Katolik, beda-beda tipis, tapi dengan cara yang sama, yang syahdu, bukan dengan full band dan lain sebagainya. Kemudian ketika di Jakarta, pelayanan di gereja karismatik yang tadi ada band dan lain sebagainya. Jadi mungkin ada sedikit pandangan dari berbagai latar belakang ya. Nah, kemudian pertanyaannya, bagaimana menjadi pendeta kalau di Katolik itu sangat jelas, sebenarnya dalam Kristen pun sebenarnya sama. Jadi harus mengikuti sekolah teologi ya, kemudian setelah itu harus praktek dulu di gereja, harus melayani dulu di gereja, mulai dari level yang paling bawah, mulai dari tim pendeta, kemudian masuk jadi evangelis, kemudian akhirnya jadi PDM, PDP, dan akhirnya pendeta. Jadi levelnya tuh sangat jelas sebenarnya. Teorinya. Dan gua pun sebenarnya begitu. Dari sekolah teologi, dari yang awalnya nggak jadi pendeta, tapi memang sudah pengen belajar lebih dalam. Akhirnya dalam pelayanan pun nggak langsung jadi pendeta. Berawal jadi tim pendeta dulu, kemudian naik evangelis, kemudian naik ke PDM, pendeta muda, baru ke pendeta. Nah cuman memang hari-hari ini ada banyak orang karena sekali lagi wadahnya udah sangat begitu luas, nggak sekolah teologi, nggak ada gereja, nggak ditabiskan, nggak dibimbing, tiba-tiba pasang profil di Instagram, di TikTok as a pastor. Nah itu yang kadang-kadang disebut pendeta kejadian. Tiba-tiba jadi pendeta. Tiba-tiba jadi pendeta. Tapi itu fakta ya? Fakta, banyak yang seperti itu. Tapi itu fakta ya. Jadi banyak pendeta yang harusnya teorinya seperti itu. Tapi prakteknya ada orang yang dari penyanyi band, tiba-tiba besoknya jadi pendeta dia. Iya, tiba-tiba langsung ganti status jadi pendeta. Banyak. Ada yang punya modal bikin tempat sendiri jadi gereja, jadi bapak gembala dia. Iya. Pemuluhan. Iya, itu lagi. Nah, itu makanya ya. Makanya kalau pebisnis otak pendeta itu bagus. Tapi kalau pendeta otak pebisnis itu yang kadang-kadang bahaya. Ulang. Pebisnis otak pebisnis hati dan otaknya pendeta itu bagus. Itu bagus. Tetapi kalau pendeta otaknya pebisnis, hatinya pebisnis itu yang bahaya. Karena hati pendeta adalah untuk Tuhan. Hati untuk Tuhan, untuk melayani, untuk korban. Bukan untuk
mengorbankan domba-dombanya. Faktanya lebih banyak yang mana? Pebisnis berotak pendeta atau pendeta berotak bisnis? Nggak tahu. Itu harus Cari disurvei. aman sekali Anda. Enggak, karena gini, karena bukan bagian gua untuk mengetahui, karena isi hati orang kan hanya Tuhan yang tahu ya. Ada orang secara tampilan kesannya wah hatinya untuk melayani, tetapi ternyata otaknya hatinya bisnis. Tapi ada orang juga yang secara tampilan mungkin bisnis tapi sebenarnya hatinya untuk Tuhan, untuk melayani, hati pendeta lah disebut. Oke, tapi kalau untuk jadi pendeta itu berarti kan nggak ada requirement ya berarti ya. Requirement satu-satunya mungkin adalah panggilan dari Tuhan. Sebenarnya itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Kenapa? Karena itu tadi korban untuk melayani. Kalau nggak panggilan, dia bisa stuck di tengah jalan. Karena jadi pendeta kan nggak gampang. Jadi pendeta banyak berkorban. Jadi pendeta sangkal diri, itu yang penting. Jadi harus banyak yang harus dibuang dari kedagingan ini. Kalau nggak karena panggilan, di tengah jalan dia bisa gagal, di tengah jalan bisa berhenti. Apa sih ini yang kata lu tadi, daging tadi apa sih? Contohnya apa? Contohnya yang dia harus sangkal. Contoh sederhana, misalnya, gue dulu kan dalam dunia entertain. Apa sih kedagingan seorang dunia entertain? Ketenaran pribadi, popularitas dan lain sebagainya. Tapi kalau jadi pendeta, harus dibuang semuanya itu untuk hidupnya untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi yang dikejar bukan lagi kemuliaan pribadi, tapi kemuliaan Tuhan. Oh, oke. Oke, jadi panggilan Tuhan itu bagaimana bro? Apakah Tuhan itu berbisik, Marcel, jadilah pendeta? Tuhan bisa pakai berbagai macam cara. Tuhan bisa pakai audible kayak tadi. Tuhan bisa pakai suara hati. Siap Tuhan. Wow, siap Tuhan. Tuhan bisa suara hati. Atau Tuhan bisa pakai orang di sekitar kita untuk menjadi perpanjangan tangannya untuk memanggil kita untuk melayani Tuhan. Kalau gua panggilan hati dan dikonfirmasi dengan melalui gembala sidang yang akhirnya memanggil gua untuk lebih lagi dalam melayani. Oke, artinya butuh dua hal ya sebenarnya. Satu panggilan hati, yang kedua kesempatan. Sebenarnya, kalau bicara tentang kesempatan, ya seperti yang tadi kita bahas ya, kesempatan bisa dibuat. Yang penting panggilannya ada, Tuhan bisa buka jalan, dan Tuhan bisa kasih kita hikmat kita untuk membuat kesempatan itu ada. Oke, berarti itu arahnya untuk menjadi pendeta. Pertanyaan gue bro, pendeta itu digaji nggak? Tergantung dari setiap... Atau dapat dari perpuluhan. Iya, perpuluhan terus. Panas. Jadi tergantung dari manajemen gereja masing-masing. Setiap gereja, setiap sinode punya manajemen masing-masing. Ada gereja yang digaji, ada pendeta yang di gereja tertentu digaji, ada pendeta di gereja tertentu yang mereka tergantung dari setiap dia pelayanan, dia dapatkan persembahan kasih namanya. Ada juga yang memang sama sekali nggak dapat apa-apa dari gereja, tapi dari jemaat yang memberkati pendeta itu. Bermacam-macam. Ya karena kan bagaimanapun juga pendeta juga mau hidup kan. Yes, betul. Seperti yang dibilang tadi kan, nggak mungkin kita pintu tol kita tumpang tangan kan. Nggak, kalau pastor di gereja kan hidupnya ditanggung oleh gereja. Terus dia juga nggak punya tanggungan hidup ya, nggak punya istri dan nggak punya anak ya. Sehingga kehidupannya dari gereja dan juga dari umat ya. Dan kebutuhannya juga nggak jadi gede kan. Kan kalau pendeta ini kan boleh menikah. Boleh punya anak. Anaknya masuk sekolah internasional pula. Iya. Kalaupun sekolah Kristen kan SPP-nya nggak Kristen ya. Mohon maaf, saya lagi bahas ya di Konoha ya. Kalau di Indonesia Kristen banget. Kristen banget. Penuh kasih karunia. Ngomong-ngomong kalau anak pendeta itu dapat diskon nggak sih atau gratis kayak gitu? Beberapa pengalaman temen ada yang dapat bukan gratis tapi special rate ya. Special price ya. Special price. Dapat diskon ya. Diskon pendeta ya. Diskon pendeta. Yes. Makanya Anda mau dapat diskon, jadilah pendeta. Tapi kan kita kan butuh hidup kan. Berarti kita dapat dari salah satunya dapat dari gereja. Kalau Pak Pendeta Marcel sendiri dapat dari mana nih? Gaji? Jadi kalau di gereja, jadi ada pas pelayanan ada persembahan kasihnya. Kemudian perpuluhan? Bukan. Iya kan persembahan kasih itu perpuluhan. Bukan. Beda. Itu beda. Jadi kalau perpuluhan. Anda merubah namanya karena lagi sensitif sekarang ya. Bukan. Jadi kalau, ini kan kalau dalam manajemen gereja, perpuluhan itu akan masuk ke gereja. Nah kalau persembahan kasih itu adalah bagian dari persembahan jemaat. Sebagian kecilnya untuk persembahan kasih ke pendeta. Jadi kayak
Ya, udah dibedain ya? Udah dibedain. Jadi persembahan kasih namanya, dikasih untuk ke pendeta. Berarti kalau persembahan kasih itu untuk pelayanan. Untuk pendeta aja untuk atau pendeta untuk aja. yang melayani? Untuk yang pelayanan, untuk semua yang pelayanan. Jadi yang singer, nyanyi, drum. Iya, jadi balik lagi kepada manajemen gereja. Ada yang pendetanya aja, di mana yang lain volunteer, ada yang semuanya dapat. Jadi tergantung dari manajemen gereja. Ada yang kayak istri pendetanya aja gitu ya. Saya tidak tahu. Wah, tahu deh. Tergantung dari. Ada bukan tidak tahu, ada di dalam grup. Karena kan kita. Ada takut dikeluarkan dalam grup ya? Bukan. Karena kan kalau dalam pelayanan yang gue jalanin sekarang, gue mengerti manajemennya seperti apa. Oke. Nah, kalau di gereja lain, gue nggak mengerti. Nah, kalau di gereja kita, di gereja Tiberias, lebih spesifik, itu uang persembahan itu akan masuk ke manajemen gereja, dikelola untuk pengembangan gereja itu, kemudian untuk kehidupan si pendeta yang melayani, karena itu tadi ada persembahan kasihnya, kemudian untuk jadi berkat untuk jemaat dikembalikan lagi, kemudian buat acara Natal dan lain sebagainya. Jadi memang sangat jelas. Itu persembahan kasih tadi? Persembahan jemaat. Persembahan jemaat tadi. Kemudian itu yang dialokasikan untuk banyak hal, tapi memang kan sebesar Tiberias kan persembahan, artinya si kebutuhannya sangat besar. Nah, puji Tuhannya Bapak Ibu Gembala Sidang, sekarang sisa Ibu Gembala, memang sejak muda dari umur 20-an udah pengusaha properti, apotek dan lain sebagainya. Jadi selama ini tuh disuplai, dibantulah dari usahanya untuk supaya gereja ini tetap bisa berjalan. Gue mau tanya boleh ya? Silakan. Itu kan sebagai manusia normal ya. Yes. Ini yang mana ini yang supply ini? Yang dari propertinya supply ke gereja atau dari gereja yang supply ke properti? Nah, seperti yang gue bilang tadi, kalau maaf ya tanya ya. Makanya memang harus diperjelas, betul. Harus diperjelas ya. Jadi memang selama ini seperti yang tadi bilang, untuk gereja sebesar ini, jujur kalau mau dari persembahan sangat kurang. Karena kan gereja Tiberias itu gereja yang besar. Sih? Apalagi kayak contohnya Kan bangun. gerejanya besar. Contohnya bangun, iya, cuman kan pengeluarannya juga besar. Kayak kemarin bangun cabang baru misalnya yang di Bekasi, itu kan butuhnya besar. Nah, puji Tuhan, Ibu Gembala Sidang karena dalam usahanya dari dulu ada beberapa properti dan lain sebagainya, ya diberkati Tuhan, akhirnya nge-supply, bisa bantu gereja. Oke, kita nggak boleh seuzon lah ya. Kalau bicara tentang Suzon artinya kan masih praduga. Kalau ini memang karena saya bagian dari orang dalam dan sangat dekat dengan Ibu Gembala, jadi tahu bagaimana Ibu itu memang dari dulu berkorban untuk. Emang terbuka ya keuangannya, kita bisa lihat arus cash flow-nya. Iya kan ada orang-orang tertentu di level-level tertentu kan bisa lihat keuangan. Jadi kita bisa lihat memang masuknya segini, perputarannya seperti ini, dan memang pengeluarannya memang luar biasa. Pengeluarannya memang luar biasa. Salah satunya gaji pendeta. Gaji pendeta sebenarnya ya nggak besar ya, maksudnya dengan sekarang hati cukup lah. Cuma kan kayak kita produksi perjamuan kudus, minyak urapan itu ribuan, bahkan ratusan ribu kalau menatang itu banyak. Kemudian sewa gedung, bangun gereja dan lain sebagainya, itu banyak sekali pengeluaran. Oke. Ya, itu kan kalau tadi apa tuh? Tanda kasih ya? Persembahan kasih. Persembahan kasih. Kalau persepuluhan untuk apa, Bro? Nah, disclaimer dulu, kalau di gereja Tiberias, kita tidak pernah menekankan dan tidak pernah memaksa jemaat dan meminta, apalagi bahkan dalam khotbah tentang perpuluhan. Serius? Yes. Kenapa? Karena begini. Anda gereja yang amat sangat langka. Ya puji Tuhan, puji Tuhan. Kenapa? Karena gini, dengan seluruh hati, Gembala Sidang memang dari awal itu pelayanan kan ya perintah Tuhan. Tuhan yang ngomong ke beliau, kesaksian iman ya, untuk pelayanan, untuk memberi diri untuk melayani. Dan memang mereka memberi diri untuk pelayanan dalam konteks mereka sudah sangat diberkati secara finansial. Itu tadi ya, lebih baik orang yang pengusaha tapi hati pendeta. Jadi ketika mereka melayani, mereka mau untuk korban. Bahkan Gembala Sidang Bapak Ibu selalu bilang begini, kalau mau minta, jangan minta ke jemaat, tapi minta sama Tuhan. Kenapa? Karena gereja ini milik Tuhan. Tuhan yang perintahkan, Tuhan yang tanggung jawab dong. Oke. Tuhan yang tanggung jawab. Jadi kalau gereja butuh apa-apa, minta sama Tuhan. Okay. Makanya sepanjang perjalanan puluhan tahun Tiberias, nggak pernah ada malam dana, nggak pernah minta perpuluhan, sampai hari ini pun nggak pernah ada sedikit pun pendeta perpuluhan, nggak pernah ada. Gue transfer ya, kalian harus transfer ya, besok jam segini. Nah itu nggak ada, itu nggak ada, itu nggak ada begitu. Kenapa? Karena sekali lagi kita punya iman,
Tuhan yang suruh, Tuhan yang tanggung jawab. Tapi gue setuju sih. Artinya pengurus gerejanya itu kalau misalnya kita ngomong gereja ini sesuatu hal yang orang yang sudah dimakmurkan terlebih dahulu oleh Tuhan. Maka dia bekerjanya itu murni untuk cinta kasih. Yes, betul. Bukan untuk mencari keuntungan. Jadi dia sudah selesai permasalahan daging, udah selesai permasalahan finansial gitu ya. Jadi kayak ya udah terserah, kayak kalau kayak gue bilang ya, gue bisnis gue sudah banyak, klinik gue sudah maju, gue udah sebelum YouTube gue jalan, gue sudah punya Rolls Royce kayak gitu kan. Orang mau tanya juga, gue kaya atau enggak? Terus bilang gue cuan dari YouTube kan, ya mana orang kaya dari YouTube kita bilang ya. Artinya ketika gue sudah selesai, gue bisa kasih edukasi yang lebih bermanfaat untuk orang. Betul. Lebih lepas, karena gue sudah, finansial gue sudah bagus nih. Betul. Harusnya misalnya dari sana ya. Betul. Asal transparan. Betul. Asal setransparan itu ya. Oke. Jadi kalau di Tiberias di gereja lu sendiri, perpuluhan itu nggak wajib? Jadi sama sekali tidak pernah menekankan soal perpuluhan, tidak ada khotbah yang minta-minta perpuluhan. Justru gembala sidang paling marah kalau ada pendeta menekankan jemaat untuk minta perpuluhan. Karena gue pelayanan dengan gembala ya, bapak ibu selalu bilang begini, jemaat tuh datang harusnya diberkati, bukan kita tuntut mereka untuk memberkati gereja. Tapi lu agak lain bro, masalahnya setahu gue. Judul film, agak lain. Tapi yang kenyataannya di beberapa gereja yang lain, oknum gereja yang lain, itu kebanyakan perpuluhan bro. Nanti kita boleh bahas spesifik ya. Dia takut episode ini. Kenapa episode ini? Cuma maksudnya begini. Memang bicara tentang perpuluhan ada dasar firman Tuhannya. Ada dasar firman Tuhannya. Walaupun memang kadang-kadang begini. Ada orang yang bilang begini. Oh zaman sekarang udah gak ada perpuluhan dan lain sebagainya. Tapi kita harus ingat dasar firmannya apa. Kan dalam firman Tuhan bahwa begini. Kenapa Tuhan perintahkan ada perpuluhan? Supaya di rumahku ada pembendaharaan. Artinya di rumah Tuhan, di gereja itu ada pembendaharaan. Kenapa? Karena orang-orang di dalamnya, gereja dan lain sebagainya, semuanya kan butuh hidup, butuh untuk berjalannya gereja. Gereja zaman sekarang apakah nggak butuh perpuluhan? Butuh. Tetap butuh. Kenapa? Karena kita butuh untuk tetap dalam perjalanan gereja itu. Dan pengen pengembangan gereja, kalau misalnya membuat umat jadi lebih banyak, umat jadi lebih baik, pelayanan lebih baik, itu butuh dana. Di mana-mana seperti itu. Betul. Segala fasilitas yang ada di dalamnya, semuanya kan butuh uang untuk jadi penggerak gereja itu tetap berjalan. Gue sepakat sampai di situ. Yes. Cuma pengelolaan uangnya itu harus transparan dan dikelola oleh apa yang namanya ya, sinode mungkin ya, atau tim. Ada satu tim yang besar yang akhirnya bisa secara objektif melihat semuanya. Jadi kalau ada amit-amit penyimpangan bisa disaksikan semua orang. Normalnya kayak gitu ya. Oke. Good brother. Soalnya ada gerakan yang sekali lagi ya gue disclaimer, gue tidak mendukung bukan gue memaksakan perpuluhan dan sebagainya. Cuman kasihan ada orang kadang-kadang yang zaman sekarang bilang begini, udah hari ini nggak usah perpuluhan. Kasihan ada gereja-gereja yang hidupnya penuh perjuangan, nggak bisa jalan, terus udah nggak ada perpuluhan lagi. Mereka hidup dari mana? Nah makanya itulah kita lihatlah kita sebagai tapi juga umat nggak dipaksakan juga. Iya betul. Nggak ditransfer besok paling lambat jam berapa kan? Ini kopi Gatot Kocok. Ada lebih cocoknya di industri sepertinya. Iya. Karena memang ya itu tadi ya, kasihan jemaatnya. Jemaat seperti yang tadi ya Gembala selalu pesan buat kita ya. Jemaat tuh harusnya datang mereka diberkati, bukan akhirnya kita menuntut mereka untuk memberkati gereja. Oke. Dan gue selalu percaya orang yang diberkati pasti memberkati kok. Gue tuh sebenarnya, lu nonton gak sih acara gue kemarin? Yang mana tuh? Download. Wah, gue fansnya Download. Serius? Iya, apalagi waktu pada saat yang viral-viral takjil itu kan, soal agama itu gue nonton tuh. Soal agama kita toleran, tapi soal takjil kita duluan. Gue nonton itu. Itu seru banget. Lu nonton? Iya. Dan gue berharap tuh setiap mungkin banyak netizen juga punya tujuan yang punya kerinduan yang sama ya. Setiap Lebaran itu ada, bulan puasa itu ada. Bahkan kalau boleh tuh ada juga karena sangat memberkati kan acaranya. Jadi di dalam channel YouTube-nya dokter tuh boleh jadi berkat tuh dalam acara itu, karena ternyata kan banyak orang pengen belajar. Tapi gue tuh takut sebenarnya. Kenapa? Gue tuh kayak gini ya, gue tuh nggak mau membuat pertanyaan yang membuat orang itu terlihat
bodoh atau terlihat jelek, kayak gitu ya. Itu bukan intensi gue. Intensi gue itu pengen belajar sebenarnya. Dan ketika gue buat download, gue harus yakinkan dulu adalah orang yang duduk di depan gue ini adalah orang yang capable untuk menjawab. Karena dari awal tujuan gue itu nggak pernah untuk kayak menjatuhkan religion tertentu, tapi gue pengen belajar. Dan gue yakin di luar sana banyak pertanyaan seperti ini cuma nggak mampu dilontarkan. Dan sejujurnya pertanyaan seperti ini juga banyak di agama Kristen. Cuma pertanyaannya, gue tuh ragu untuk bertanya, mampukah Bapak Pendeta atau seorang pastor itu menjawab? Menurut lo kayak gimana? Sebenarnya begini, kalau dia punya dasar pemahaman teologi yang jelas, harusnya dia mampu menjelaskan. Nah, tapi begini, satu pemahaman dulu bahwa perdebatan di dalam kelas teologi, kan gue pernah di dalam 2 kampus yang berbeda. Jadi perdebatan dalam kelas teologi itu hal yang wajar. Hal yang wajar dalam konteks yang sekunder ya. Jadi dalam teologi itu ada yang primer, ada yang sekunder. Nah, yang sekunder soal cara baptis, ada yang dipercik, ada yang diselam, itu masih bisa didiskusikan. Tetapi hal-hal yang esensi, nah itu yang nggak boleh diganggu-gugat. Jadi kalau selain daripada itu menjelaskan teologis yang sekunder itu, it's okay orang menjelaskan dengan dasar pemahaman teologisnya yang jelas. Kemudian kalau ada diskusi dari yang lain, pandangan yang lain, it's okay untuk berdiskusi. Jadi selama si hamba Tuhan, si pendeta, si tokoh agama yang dokter undang itu bisa mempertanggungjawabkan dasar teologisnya, it's okay. Jadi sebenarnya tapi dalam kekristenan sendiri juga nggak anti ditanya kan. Jadi kalau misalnya seorang umat bertanya kepada pendeta, nggak udah imanin aja, berbahagialah kamu yang tidak melihat namun percaya. Itu pendetanya sudah kehabisan kata-kata sepertinya ya. Pak Pendeta, saya mau tanya Pak Pendeta, kayak gitu kan. Kalau saya teman saya nyumbang 2 juta, Pak Pendetanya bilang, Anda masuk surga. Kalau saya nyumbang 100 juta, surga saya di mana Pak Pendeta? Berbahagialah Anda yang tidak melihat lalu percaya. Band nyanyi. Itu pendeta cari gampang gitu ya. Nah, memang ada ranah tertentu yang memang tentunya dasarnya harus iman ya. Tapi ada banyak hal dalam Alkitab yang memang dapat dipertanggungjawabkan secara logis. Bisa gitu. Ya jadi ya. Dan sebenarnya gue sih harus bertanya sih. Dan untuk kita mencari keimanan kita itu gue setuju kita harus bertanya sih. Sekritis mungkin sih. Betul. Dan bertanya itu tapi bukan untuk menjatuhkan tapi untuk bertanya tentang keimanan kita. Jadi sebenarnya gak ada masalah ya kalau di Kristen ya. Tentunya kalau contoh sederhana kayak keeksistensian Tuhan itu kan ranah iman. Nah itu nggak bisa kita artinya kalau kita mau jelaskan bagaimana kita belum pernah ketemu Tuhan kan dalam konteks yang sesungguhnya kan. Tetapi yang daripada itu pemahaman surga neraka itu bisa dijelaskan secara teologis. Serius? Iya, yang kemarin sempat dibahas di download kan. Iya. Itu ada dasar firmannya ya. Ada dasar firmannya. Jadi kalau Habib Jafar itu masuk surga gak? Soalnya menurut Pastor Brian masuk surga. Nah, sorry ya Pastor Brian. Masuk surga dalam versinya masing-masing kan. Setiap orang, kalau gue tuh gini ya, ada dalam satu level di mana begini, setiap orang punya ya surganya masing-masing, sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Jadi dia masuk surga, di surganya dia, iya sah-sah saja itu dasar imannya. Kalau ini surganya kita begini, itu. Berarti surga itu ada banyak dong, sampai ke atas nanti itu surganya agama Kristen, ini surganya agama Islam. Kalau yang tentunya gini, yang Kristen percaya kan satu, yang agama lain juga percaya satu dan masing-masing. Dan gue tuh berusaha untuk tidak mau memasuki ranah teologis agama yang lain, karena kita menghargai kebenaran masing-masing. Jadi ya udah, kalaupun nanti kita satu surga, ya kita nanti war takjil di surga sama-sama. Ada luar biasa. Aku mau tanya nih, pertanyaan penting ini. Bahasa roh. Oh siap. Ini gue pengen tanya dari dulu. Yes. Emang bahasa roh kayak gimana sih? Lu bisa bahasa roh? Belum. Gua nggak bisa bilang gua ahli, gua bisa. Tapi kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa. Jadi gini. Kadang-kadang bisa, kadang-kadang nggak bisa kayak gimana itu? Jadi yang harus dipahami dulu dari dasar teologis yang bisa gue pertanggungjawabkan adalah begini. Bahasa roh adalah karunia.
Jadi bahasa roh itu adalah karunia Tuhan kepada orang-orang di mana melalui bahasa roh itu mereka bisa memuji Tuhan, gitu ya, mereka bisa menyembah Tuhan. Tapi bahasa roh itu karunia, bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Karena kadang-kadang karena kadang-kadang ada yang begini. Mohon maaf, ada oknum pendeta dibilang begini, "Hai Bapak Ibu Saudara, kalian harus belajar bahasa roh. Karena di sorga kita akan bicara pakai bahasa roh. Saya sama istri saya bicara pakai bahasa roh. Saya pulang pelayanan. Saya pulang pelayanan. Mama, laba. Dia langsung masuk ke dapur, bikin kopi keluar. Papa, laba. Nah itu dari perspektif pemahaman teologis gua itu liar. Iya, itu karunia dan digunakan untuk pemulihan Tuhan. Aku kasih penjelasan dulu untuk kalian semua yang masih belum mengerti ya, karena aku pernah di gereja. Tapi ini pertanyaan ya, bukan penistaan ya, bukan pertanyaan ya. Jadi kalau di dalam gereja Kristen tuh ini jadi pertanyaan aku dari masa aku kecil sih sebenarnya. Ketika nyanyi semuanya, kalau bahasa Indonesia kita sangat mengerti ya. Bahasa Inggris gue masih paham sih. Lalu setelah kita nyanyi, hype-nya muncul, mana AC yang dingin menghembus gitu kan, musiknya pakai drum, pakai piano, pakai gitar, terus tiba-tiba Bapak Pendeta bilang, "Siapa? Semuanya angkat tangannya." Lalu kan pendeta ya bilang, "Sambut Roh Kudus, sambut Roh Kristus, sambut." Semuanya bilang kayak itu ya. Lalu sudah selesai, ada yang pingsan, ada yang jatuh, bilang semua itu benar-benar atau sebenarnya gimmick, bro? Oke. Nah, kita jujur-jujuran ya. Oke, kita jujur-jujuran ya. Oke. Nah, Roh Kudus bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Apakah Roh Kudus bisa bekerja dengan cara itu? Yes, absolutely yes. Tuhan bisa bekerja dengan berbagai macam cara. Ketika kita percayakan begini, ketika kita menaikkan pujian penyembahan, hadirat Tuhan dicurahkan, Roh Kudus bekerja, orang bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, dalam arti Roh Kuduslah yang mengaruniakan kepada masing-masing jemaat, termasuk kepada yang melayani. Tetapi kalau dipaksakan, Tuhan belum kasih karunia berbahasa roh, terus kita mau paksakan karena kita dengar di sebelah, kita ikutin juga, Suzuki, Kawasaki, Honda. Nah itu yang nggak benar. Kalau memang belum dikasih, jangan dipaksakan. Itu dari perspektif dan teologi yang bisa gue pertanyaan. Menurut lo di situ yang mereka memaksakan atau enggak? Karena jujur ya gue bilang ya, gue memaksakan. Nah, karena di samping-samping gue kayak gitu semua, Bapak Pendeta bilang, "Richard, terimalah Roh Kudus." Setelah itu teman gue tanya, "Lu kenapa?" Lu kata, "Gue ikut aja 11." Nah, itu dia yang sebenarnya nggak boleh kalau nggak dikasih karunia sama Tuhan. Jadi gue nggak bilang, "Oh yang itu gimmick dong." No, karena kita nggak tahu kan Roh Kudus bekerja sama mereka seperti apa. Tapi kalau kita yang memaksakan, belum dikasih karunia, tetapi kita main ngomong sembarangan, nah itu nggak boleh. Karena kan Paulus juga bilang dalam Alkitab kan lebih baik bahasa yang dimengerti. Karena memang bahasa roh sebenarnya kan digunakan tujuan utamanya adalah untuk kita nyembah Tuhan, untuk kita memuliakan nama Tuhan. Artinya harus dari hati. Kalau kita cuma ngasal main dong, bla 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 bla, sandal lama sandal siapa ini, nah itu yang nggak boleh. Pengalaman lu pribadi deh. Pengalaman. Lu ngomong apa dengan Roh Kudus pada waktu itu? Kenapa nggak ngomong, "Ya Roh Kudus, ini datanglah kepadaku, aku membutuhkanmu." Kenapa harus ya Dan kenapa bahasa Roh Kudusnya selalu sama dan beda ini ya, intonasi dan beda kosakata ya di setiap gereja satu dan gereja lain. Kenapa nggak satu kayak gitu? Kalau bahasa Inggris kan is, are, that kayak gitu jelas kayak semua bahasa ya. Iya. Apakah ada sekolahnya yang bisa mempelajari ba itu apa, ha itu apa, la itu apa? Ada namanya glosalogi, artinya tentang pemahaman tentang bahasa roh. Tetapi dalam konteks kita memahami apa sih bahasa roh. Bahasa roh kan itu bahasa lidah sebenarnya. Artinya itu sekali lagi karunia. Nah, tetapi kalau dipaksakan, nah itu yang salah. Gua dalam konteks pengalaman iman gua nggak pernah memaksakan diri untuk berbahasa roh. Tetapi dalam penyembahan, ketika lagi nyembah, akhirnya itu keluar dengan sendirinya. Jadi ada saat nggak ada. Tapi nggak ada artinya, atau ada artinya? Nggak ada arti, tapi ketika berbicara dengan tiba-tiba keluar dan akhirnya rasa apa ya itu tadi dituntun oleh Roh Kudus ya, rasa nggak bisa didescribe dengan kata-kata, tapi ada rasa kebebasan, rasa peaceful, rasa sukacita ketika kita lagi nyembah Tuhan dan tiba-tiba itu keluar. Begitu saja, nggak dibuat-buat. Berarti gue belum nyampe.
Tapi yang paling penting kan Tuhan melihat hati, bukan bahasa. Gue belum nyampe sana berarti. Ya, rajin terus. Iya. Bisa Tuhan. Tuhan ada juga orang yang pendeta kan datang kan kayak gitu kan. Ada yang jatuh. Di gereja lu ada yang jatuh juga nggak? Ada juga. Dipegang dahinya terus jatuh pingsan kayak gitu. Gue dulu jemaat sering jatuh. Memang jatuh beneran atau pura-pura jatuh lo? Jatuh beneran. Gue pura-pura jatuh soalnya. Bukan karena gak enak sama pendeta. Karena pendeta kadang-kadang jemaat gak jatuh. Didorong-dorong. Jatuh dong. Buat pendeta yang begitu bertobat ya. Atau di tim, jadi jatuh gara-gara pendetanya belum sekali gini. Jadi janganlah. Jadi memang ya biarkanlah Roh Kudus yang bekerja. Oke. Berarti gue aja yang belum nyampe ya ke sana ya. Ya mungkin belum. Tapi nggak ada yang pelajarin gitu, ada bahasa roh itu dipelajari. Harusnya nggak. Jadi pelajarannya adalah memahami tentang apa sih bahasa roh. Nah itu tadi, makanya gue bisa menjelaskan bahwa bahasa roh adalah bahasa lidah, bahasa roh yang artinya dari dikaruniakan Tuhan. Bukan sesuatu yang, kalau ngomong ini, wah, enggak. Berarti nggak ada manfaat, nggak ada kelas khusus. Nggak ada. Dan nggak ada artinya juga ya. Iya, mungkin Dr. Richard mau bikin kelas khusus bahasa roh. Tapi ini pertanyaan ya, bukan ini ya. Ini pertanyaan dari dalam. Dari dulu gue pengen tanya, gue sumpah puas gue nanya ini dengan lo. Puji Tuhan, semoga bisa menjawab ya. Semoga diterima dengan baik juga ya. Sebenarnya gue berharap itu ada seorang pendeta yang bisa menjelaskan gue itu bahasanya kayak gini Dr. Richard. Syabala itu artinya ini. Nah justru kalau dari apa yang gue pahami selama ini justru itu bisa menyesatkan kalau sampai kayak gitu ya. Karena itu tadi ya, itu kan bahasa roh yang dikaruniakan. Oke, Pak Pendeta. Yes. Gue mau tanya apa lagi? Tapi aku senang sih. Tapi aku senang beliau tuh jadi ikon pemersatu ya, toleransi ya. Amin. Lo masuk tuh seorang pendeta yang memberikan ikon toleransi. Amin. Makanya semoga itu tetap terjaga dengan baik. Jangan sampai abis ini saya dicari. Saya mau hidup tenang. Pak Pendeta, ini pertanyaan terakhir dari tim, bukan dari saya Pak Pendeta ya. Saya juga mencari aman Pak Pendeta. Iya. Apa? Apa pandangan Pak Pendeta soal Kristen progresif? Oke, progresif. Sebenarnya kita mulai dari kata progresif dulu ya. Progresif kan sebenarnya... Kacamata itu kan yang ada sama. Apa itu? Benar kan? Ada ya. Oke. Progresif kan sebenarnya kemajuan ya. Progresif sebenarnya dari katanya sebenarnya maknanya positif. Iya, lebih baik ya artinya. Yes, lebih baik dan bicara tentang kemajuan, mengikuti zaman lah ya. Nah, dan kekristenan progresif, Kristen progresif yang harusnya kalau dari perspektif gua ya, kekristenan progresif harusnya adalah kekristenan yang mampu menjawab kebutuhan jemaat sesuai dengan perkembangan zaman. Karena yang gue percaya sebagai seorang pendeta, Alkitab bisa menjawab segala zaman. Kenapa? Karena memang Alkitab sudah ditulis dari dulu sampai pada akhir zaman. Makanya ada kitab Wahyu yang menggambarkan tentang akhir zaman. Nah artinya begini, dasarnya tetap, tetapi bisa menjawab sesuai dengan kebutuhan zaman. Contoh sederhana begini, soal merokok. Di Alkitab apakah ditulis dilarang merokok? Nggak ada, di pom bensin ada. Iya kan? Di Alkitab nggak ada tulis dilarang merokok. Tapi apakah orang Kristen dibolehkan? Apakah Alkitab mendukung merokok? Enggak. Kenapa? Karena dasar firman Tuhannya apa? Tubuh kita bait Allah. Jadi kita harus menjaga tubuh kita karena kita adalah bait Allahnya Tuhan. Jadi dengan dasar itu bisa menjawab ke depannya apa yang akan menjadi kebutuhan jemaat. Tetapi kalau Kristen progresif kalau progresif itu dipahami sebagai sesuatu yang bisa berubah-ubah, yang gue sedih adalah begini. Ada orang yang akhirnya menggunakan kata progresif untuk memporak-porandakan si dasar firman Tuhan yang sebenarnya sudah sangat jelas. Nah itu yang berbahaya. Itu yang nggak boleh. Seperti yang tadi gue bilang, di kelas teologi ya perdebatan itu sangat wajar. Contohnya, Bu? Contoh sederhana misalnya cara baptis tadi ya. Cara baptis, ada yang dipercik, ada yang diselam. Dua-duanya benar. Ada dasar firman Tuhannya, bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi bukan yang esensi. Tapi soal keselamatan dalam Yesus misalnya. Itu hal yang gak bisa diganggu-gugat. Itu hal yang sangat esensi. Yang makanya kalau itu yang disentuh, itu sementara melencengkan dari kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Oke, pertanyaan ini sudah
pernah gue tanyain dengan orang lain. Oke. Gue pengen dengar jawabannya dari perspektif lo sebagai yang pendeta Kristen ya, gue pengen tanya ya. Kalau misalnya tidak agama Kristen atau tidak percaya dengan Tuhan Yesus, apakah kita bisa masuk surga? Oke, ini dari dasar iman Kristen ya. Agama tidak menyelamatkan. Agama Kristen pun tidak menyelamatkan. Jadi saya harap dipahami dengan benar ya. Agama tidak menyelamatkan, agama apapun Kristen tidak menyelamatkan. Tetapi dalam perspektif Kristen yang menyelamatkan adalah ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan ketika kita hidup di dalamnya. Oke, berarti sudah jelas kalau agama lain kan tidak menerima Yesus sebagai Tuhannya dan tidak menerima Yesus berarti tidak masuk surga. Seperti yang gue bilang tadi, gue tidak mau masuk pada agama orang lain karena yang gue percaya ya setiap orang punya iman masing-masing dan mereka punya surganya masing-masing. Oke, jadi intinya dari gue tidak mau memasuki ranah itu ya, tapi dalam kekristenan keselamatan hanya ada dalam Yesus. Oke, gue bertanya kan tentu saja seorang murid ingin bertanya, tentu menginginkan jawaban yang tegas ya dari seorang gurunya. Ya. Jadi intinya adalah ketika orang tidak percaya dengan Yesus sebagai Tuhan dalam iman Kristen, ya tidak masuk surga. Yang percaya dengan Tuhan atau menerima Tuhan akan masuk surga. Betul, ya, secara nggak langsung artinya yang tidak percaya tidak masuk surga dong. Betul. Kenapa? Karena statement Tuhan sangat jelas. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa. Artinya masuk surga kalau tidak melalui aku. Satu-satunya jalan. Oke. Oh, pertanyaannya. Kan banyak orang Kristen KTP. Banyak orang yang percaya Tuhan Yesus tapi KTP. Banyak orang yang percaya dengan Tuhan Yesus hanya di mulutnya saja. Tapi perilakunya, mohon maaf, minus. Tapi ada beberapa teman-teman kita nih, misalnya gue nih, yang non Kristen kayak gitu punya. Gue lebih baik. Gue sayang dengan istri, gue sayang dengan anak-anak, gue sayang dengan karyawan, gue perpuluhan. Itu lagi. Gue kok gak Kristen perpuluhan. Gue 2,5%. Pokoknya gue sedekah, gue menyumbang, pokoknya gue baik hati. Jauh lebih Kristen daripada Kristen itu sendiri. Masa sih gue gak masuk surga? Oke, nah kita berarti bahas dua pribadi ya. Artinya gini, ada orang yang di luar Kristen tapi baik, tapi ada orang Kristen tapi hidupnya nggak benar ya. Nah, gue bahas dua pribadi, dua jenis orang lah ya. Gue bahas yang di luar dulu. Misalnya. Ada orang baik, ada orang yang hidupnya luar biasa. Tetapi apakah dia nggak selamat, nggak masuk dalam sorganya Kristen gitu ya? Gue percaya Tuhan tidak menutup mata. Artinya begini, masa sih Tuhan lihat orang baik terus Tuhan gak melihat kebaikannya? Tuhan bisa jumpai siapa saja. Gembala sidang dulunya bukan Kristen. Tapi karena kehidupannya baik, Tuhan jumpai dia, memanggil dia jadi anak Tuhan. Ya kan? Tuhan punya 1001 macam cara untuk membawa orang untuk datang sama Tuhan. Jadi siapapun, Tuhan bisa pakai cara apapun untuk membuat dia mengenal Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan melihat dia baik. Nah, orang Kristen yang ngaco gimana? Apakah dia masuk surga? Yang pertama tentunya hak prerogatifnya Tuhan. Yang kedua, bisa tidak. Kenapa? Dasar firman Tuhannya jelas. Keselamatan bukan cuma dianugerahkan, tetapi keselamatan harus dikerjakan. Makanya kerjakanlah keselamatanmu. Dengan apa? Dengan taat. Jadi orang yang sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, hidupnya pasti ikutin cara hidupnya Tuhan. Berkenan di hadapan Tuhan, ikutin firman. Jadi kalau dia, ibarat begini dok, keselamatan itu bisa gua analogikan begini ya. Keselamatan ibarat tali yang Tuhan curahkan dari sorga buat setiap kita. Ada untuk selamanya, yes. Sampai kapan? Sampai waktu Tuhan. Tetapi yang Tuhan mau, kita berpegang teguh pada keselamatan itu. Kenapa? Karena kalau sudah waktunya Tuhan, pengangkatan terjadi. Kalau kita nggak berpegang teguh pada keselamatan, kita hidup seenaknya, kita ngaco, udahlah nanti aja, hidup ngaco-ngaco dulu aja, nanti udah mau mati baru gue bertobat. Tuhan tarik keselamatan itu. Pengangkatan itu terjadi. Kita didapati dalam keadaan tidak benar. Selesai. Jadi orang Kristen, kalau nggak hidup benar, bisa-bisa nggak selamat. Jadi jangan berpikir, oh gue udah Kristen, gue pasti selamat. No. Keselamatan harus dikerjakan. Dengan apa? Dengan ketaatan. Sekali lagi bro, lo masih belum menjawab pertanyaan intinya. Jadi kalau misalnya orang di luar Kristen, tapi jauh lebih Kristen daripada Kristen. Yes. Menurut pendapat lu bagaimana?
seperti yang gue bilang tadi, Tuhan bisa menjumpai mereka untuk mengenal pribadi Mungkin Tuhan. belum sempat, sampai akhir dia masih tetap belum Kristen. Nah, ini dia. Seperti yang lu bilang tadi ya, dia nggak perlu jadi Kristen karena agama ya, menjadi agama Kristen, KTP-nya Kristen, bahkan Kristen. Kristen itu satu level di atas Kristen. Oh iya. Satu level. Nah, tetapi kalau dia percaya, ini dari perspektif Kristen ya, dia percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan dia hidup di dalam Yesus. Dia tidak percaya. Dia nggak percaya. Dia Coki Pardede. Tapi gue nonton Coki tuh, dalam hatinya ada Tuhan Yesus. Nah, gue gak berani ngomong deh, gue salah ngomong. Itu yang gue percaya ya, gue gak tahu kenyataannya ya. Gue ngomongin orang lain aja. Soalnya. Ya gue ngomongin orang lain aja. Ada orang tuh kayak, gue bilang kan ada kayak orang-orang luar negeri yang gak pernah ke gereja, gak percaya Tuhan gitu kan. Tapi dia punya kelakuan tuh jauh lebih baik daripada orang yang mengenal Tuhan. Kan banyak orang yang seperti itu, brother. Kayak gitu punya kan. Kan pertanyaan di Kristen progresif atau orang-orang yang progresif ini adalah, kan nggak adil, ya kan. Gue mengerti sudut pandangnya. Dan sudut pandang ini sebenarnya kita nggak boleh menutup mata loh. Sudut pandang ini bukan sudut pandang hal yang baru. Di luar negeri orang punya banyak banget yang punya sudut pandang seperti ini. Kita tuh logik juga, bro. Gue jelaskan dari perspektif dasar iman Kristen ya. Oke, gini. Seperti yang gue bilang tadi. Kalau orang baik banget, Tuhan bisa punya 1001 macam cara untuk menjumpai mereka. Gitu ya. Jadi akhirnya Tuhan bawa mereka untuk hidup dalam Tuhan. Nah, yang kedua, apakah mereka yang di luar Tuhan dengan perbuatan baiknya, ini dari perspektif Kristen sekali lagi, bisa membawa mereka ke kerajaan sorga. Artinya gini, cukup hidup baik, bisa sorga tanpa Yesus. Sekali lagi, tidak ada jalan selain dalam Yesus. Kenapa? Karena sekali lagi, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan kalau perbuatan baik bisa menyelamatkan kita, dia nggak perlu turun ke dunia, jadi manusia, menderita dan mati atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Oke. Itu jawaban yang tegas menurut gue. Ya. Dan itu yang tidak ada di Kristen progresif. Enggak. Di Kristen progresif ada perpuluhan ya sih? Saya nggak tahu. Saya bukan penganutnya. Aduh Tuhan. Nanti kita panggil yang punya Bapak Ketua Kristen progresif. Iya, itu dia. Aku rindu. Sudah pernah ketemu? Sudah pernah. Oke, mudah-mudahan aku punya Tapi kesempatan. emang dia ketuanya? Gak tahu. Gak tahu ya. Bahaya. Kalau dia ketuanya, awas dia ya. Iya. Tapi itulah, maksudnya hati-hati. Maksudnya ini gue bicara dalam konteks sebagai seorang pendeta dengan dasar kekristenan. Dalam kekristenan tetap sekali keselamatan satu-satunya hanya dalam Yesus. Oke, thank you, Bro. Cukup dengan